Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadenya dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Pedang Roh yang Tak Bertuan untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Zhao Bai yang mengakui kalau ia memang seorang siluman. Ibunya merupakan siluman duyung yang menyembunyikan auranya menjadi seorang manusia. Lalu ibunya dinikahi oleh sang raja dan melahirkan dirinya. Selama ini ia telah menyembunyikan aura silumannya. Namun siapa sangka Zhao Li memasukkan sebuah racun ke dalam kendi arah kemarin. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba dihadang oleh pasukan kerajaan yang berhasil menemukan mereka. Secara kebetulan, Long bersama pasukannya juga datang ke sana untuk menangkap Wui. Di saat mereka saling bertarung, tiba-tiba Wui ditarik oleh seseorang di dalam kereta. Hal tersebut segera dihentikan oleh Zhao Bai, yang ternyata orang itu adalah Ming Chuan. Zhao Li pun memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Zhao Bai, namun segera dihentikan oleh Zhao Ning yang akan bunuh diri apabila ia melakukannya. Ia pun menjadi ragu akan semuanya ini dan memerintahkan semua pasukannya untuk berhenti menyerang. Kemudian ia pun menyuruh Zhao Bai bersama teman-temannya pergi dari sana. Sedangkan Zhao Ning akan ia bawa kembali ke kerajaan. Dan ia melakukan hal tersebut supaya Zhao Ning tidak bunuh diri. Di sini Zhao Bai segera membawa teman-temannya beserta pasukan milik Long pergi dari sana. Saat berteleportasi ke sebuah tempat, Long mengatakan alasan ia datang menangkap Wui bukan ingin membunuhnya, namun ia yang sudah melakukan kerjasama dengan ayahnya Wui, yang dimana pada malam itu Long kembali untuk membalaskan dendam atas kematian seluruh keluarga beserta ayahnya. Namun ayah Wui mengatakan kalau ia mengetahui keberadaan adik dari Long yang masih hidup, yang tentu saja Long sangatlah terkejut. Oleh karena itu, ia dipinta untuk membawa Wui kembali ke kota Chang'an dalam keadaan baik-baik saja. Dan setelah itu, ayahnya Wui akan memberitahukan keberadaan adiknya. Di sini Wui tidak percaya terhadap ucapannya dan segera kabur meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu mereka bertiga akan melewati sebuah jembatan. Namun seketika mekanisme jembatan itu langsung aktif. Wui bahkan hampir saja terjatuh, namun dengan cepat diselamatkan oleh Wen Ren. Long yang tidak menyerah begitu saja dan berhasil menyusul ke sana. Sesaat Wen Ren segera membuka baju Wui, yang ternyata tanda di tubuhnya saling berhubungan dengan lambang di jembatan itu, yang seketika jembatan tersebut kembali normal dan mereka bisa melewatinya. Long yang ingin menyusul dihentikan oleh Zhao Bai hingga tak dapat bergerak. Singkatnya, rumah milik Master Xi berhasil ditemukan oleh mereka dan mereka yang segera masuk ke dalam namun tidak menemukan keberadaan sang Master. Di sana mereka tak sengaja menemukan sebuah surat yang saat dibaca surat itu ditujukan kepada Wui yang berisikan sang Master telah menunggunya semenjak 3 tahun yang lalu, namun Wui tidak kunjung datang. Maka dari itu sang Master pergi berkelana ke Gunung Legiong di wilayah selatan, yang apabila Wui membaca surat tersebut maka sang Master memintanya untuk menyusulnya ke sana. Setelah itu Zhao Bai pun mencoba mencari sesuatu petunjuk mengenai sang Master selain surat itu, dan ia pun tak sengaja menemukan sebuah lukisan yang seperti hidup. Wui yang ingin menyentuhnya seketika tersedot ke dalam lukisan tersebut dan mereka pun segera menyusulnya.
Di dalam dunia lukisan itu, mereka pun menemukan sebuah patung perempuan yang saat didekati Zhao Bai merasakan patung tersebut seperti hidup. Ia pun mencoba memberikan energinya dan siapa sangka memang benar patung itu pun telah hidup. Perempuan itu pun mengakui namanya adalah Ruan yang merupakan murid dari Master Xi. Namun ia tidak bisa mengingat apapun selain dirinya adalah murid dari Sang Master. Yang pada awalnya mereka tidak percaya dan beranggapan Ruan adalah siluman yang sengaja disegel oleh Sang Master. Namun setelah Ruan menunjukkan sebuah telur mekanisme yang sama persis seperti milik Wen Ren, sehingga mereka pun pada akhirnya percaya. Oleh karena itu, mereka pun segera membawanya keluar dari lukisan tersebut. Di saat keluar, Wen Ren bertanya kembali kenapa Master Xi menyegelnya ke dalam lukisan. Ruan pun tidak bisa menjawabnya, yang seketika kepalanya sakit. Di saat ia ingin mengingat semuanya, lalu ia pun kembali bertanya kepada dirinya sendiri kenapa Sang Master menyegelnya dan meninggalkannya ke dalam lukisan itu. Oleh karena itu, mereka pun mengajaknya pergi bersama-sama mencari keberadaan Master Xi supaya mereka bisa mengetahui alasannya. 仙女妹妹，要不你跟我们一起？ Sementara itu, Long bersama pasukannya masih menunggu. Long meminta pasukannya untuk kembali dan biarkan saja ia sendirian yang menunggu, karena Wei tidak akan percaya terhadap ucapannya itu apabila pasukannya masih berada bersama dirinya. Sedangkan Ruan mencium aroma yang menyadari Zhao Bai adalah seorang siluman. Di sini Zhao Bai pun mengakui kalau ia memang manusia setengah siluman, namun ia tidaklah jahat. Di malam harinya, Wei yang mengetahui Long berada di sana, ia pun menghampirinya. Long yang melihat kedatangannya meminta sebotol arak karena ia sangat kedinginan. Setelah itu, Long pun menceritakan mengenai kejahatan yang pernah dilakukan oleh ayah Wei di waktu dulu. Di saat 20 tahun yang lalu, ayahnya Wei itu membawa pasukan kerajaan untuk berperang melawan kerajaan Juandu yang dipimpin oleh ayahnya Long. Dalam peperangan tersebut, ayahnya tewas terbunuh dan kerajaan Juandu berhasil dikalahkan. Namun satu hal yang tidak ia terima, ayahnya Wei bersama pasukannya membantai habis seluruh warga di kerajaan Juandu tanpa tersisa. Maka dari itu, ia sangat dendam karena ayah Wei begitu kejam membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Namun di sini Wei masih belum bisa menerima kenyataan kalau ayahnya waktu dulu sejahat itu. Sedangkan Ming Chuan kembali menemui Bao untuk melaporkan kalau Master Xi pergi ke Gunung Legiong di wilayah selatan. Dengan mendapatkan informasi tersebut, Bao pun menyuruhnya untuk pergi ke sana. Yang ternyata Master Xi merupakan murid dari Bao yang berkhianat dan meninggalkannya. Karena bagaimanapun juga kota Liu milik Bao ini dikenal sangatlah jahat, dan Master Xi bersikeras untuk pergi dari perintahnya. Dengan waktu bersamaan, mereka yang pergi menggunakan burung mekanisme. Wei pun melempar sebuah surat kepada Long yang berisikan kalau ia akan membantunya mendapatkan informasi mengenai keberadaan adiknya dari ayahnya sendiri, dan Long tidak perlu menanggapnya lagi. Singkatnya, Ming Chuan yang saat ini telah tiba dulu di kota Jiangling untuk mencari keberadaan Master Xi. Di sana ia mengetahui kalau kota tersebut kekurangan air karena sudah lama tidak hujan. Maka dari itu, ia mengaku kepada warga desa sebagai penyihir yang mampu mewujudkan mimpi semua warga untuk menurunkan hujan. Namun tanpa ragu, Ming Chuan menanam pohon kecil yang seketika tumbuh besar hanya dalam sesaat saja. Semua warga di sana sangatlah takjub melihatnya dan menjadi percaya kalau Ming Chuan adalah seorang penyihir. Lalu setelah itu Ming Chuan menyuruh semua orang untuk sujud di hadapan pohon tersebut kalau mereka ingin hujan turun. Sedangkan mereka yang baru tiba di kota Jiangling, baru saja tiba di sana mereka melihat aura jahat tersebar di seluruh kota. Lalu Wei menggunakan barang pemberian dari ketiga siluman kemarin dan berguna untuk melindungi mereka dari aura jahat tersebut.
Di saat mereka masuk ke dalam, kota itu sangatlah sepi dan terlihat anak laki-laki berdiri di tengah jalan yang seketika pingsan di hadapan mereka. Lalu tak lama kemudian semua warga berdatangan untuk menyerang mereka dan terlihat warga saat ini seperti mayat hidup yang dikendalikan oleh seseorang. Menyadari warga belumlah mati, mereka pun tidak ingin membunuh mereka dan mencari cara untuk menghindari mereka. Setelah berhasil kabur, terdengar suara seseorang meminta tolong. Saat dihampiri ternyata masih terdapat seorang warga yang belum berubah menjadi mayat hidup. Ibu itu yang melihat kedatangan mereka sangatlah senang dan meminta pertolongan untuk mencari anaknya yang saat ini belum ditemukan. Dan beruntungnya anak ibu tersebut masihlah hidup dan berhasil diselamatkan. Kemudian anaknya itu menceritakan sebelum semuanya ini terjadi, terdapat seorang penyihir yang datang dan menumbuhkan pohon besar di sana yang dikatakan mampu menurunkan hujan. Setelah semua orang sujud memohon, tiba-tiba pohon itu pun berubah dan menyerang semua orang saat ini. Menyadari pohon itu diselimuti aura siluman, Ui bersama Zhao Bai pun berusaha menghancurkannya. Sampai akhirnya pohon tersebut pun seketika hancur dan para warga pun kembali normal. 种下妖术的人还没出现。 Tak lama kemudian, Ming Chuan pun datang ke sana dan menjadi sangatlah kesal karena Wei bersama teman-temannya selalu menggagalkan rencananya. 与阁下也脱不了干系，你究竟是何？ Lalu mereka pun mencoba melawan Ming Chuan, namun kemampuannya begitu hebat yang membuat mereka kewalahan. Di saat itu Wei pun hampir saja terbunuh, namun tiba-tiba dilindungi pedang legenda tersebut yang disadari oleh Ming Chuan karena pedang itulah yang ia cari selama ini dan ia pun ingin merebutnya. Sehingga Ming Chuan yang sangat marah langsung membunuh anak tersebut hingga tewas. Sampai di saat mereka semua dalam posisi terdesak, salah satu pria pun datang ke sana dan berhasil mengalahkan Ming Chuan. Tak lama kemudian, datang lagi seseorang yang bernama Qiong. Ia pun membunuh Ming Chuan padahal mereka berdua ini sama-sama berasal dari kota Liu. Hal tersebut dilakukan oleh Qiong agar ia bisa mendapatkan jasa dan Ming Chuan tak menyangka Qiong mengkhianatinya yang pada akhirnya ia pun tewas di sana. Terlihat Qiong yang sudah mengetahui pria di hadapannya saat ini adalah Master Xi yang merupakan seniornya. Ia pun ingin menangkapnya atas perintah dari Bao, namun usahanya gagal karena Master Xi bersama yang lainnya berhasil meninggalkan tempat tersebut. Setelah berada di tempat yang aman, mereka pun masih belum mengetahui kalau di hadapan mereka saat ini adalah Master Xi. Sang Master yang melihat mereka terluka berniat membawanya kembali ke tempat tinggalnya. Sang Master lalu membawa mereka ke sebuah pulau dan seketika pulau tersebut langsung tidak terlihat. 你懂什么呀？掩尸呢，就是。 Sesampainya di rumah sang Master, Wei bersama Wen Ren akan keluar melihat wilayah di sana karena pulau itu sangatlah indah. Hingga mereka berdua tak sengaja memasuki sebuah gudang dan penasaran mereka berdua pun masuk ke dalam. Alangkah terkejutnya saat melihat isi gudang tersebut banyak sekali boneka mekanisme. Wei bahkan melihat sebuah boneka mekanisme berbentuk kalajengking. Ia pun sangat takjub akan hal tersebut. Di saat ia ingin menyentuhnya, yang seketika mekanisme itu pun langsung aktif dan menyerang mereka. Sementara itu Ruan telah terbangun dari pingsannya dan ia melihat seruling miliknya berada di kamar itu. Ia pun langsung menyadari kalau pria yang menyelamatkan mereka adalah Master Xi. Dengan waktu bersamaan, boneka mekanisme itu tidak henti-hentinya menyerang hingga sang Master datang ke sana untuk menonaktifkan boneka tersebut.
我连想都不敢想哎。 Lalu sesaat Wei melihat tanda yang sama persis seperti di tubuhnya di dalam boneka itu, yang pada akhirnya mereka semua menyadari orang di hadapannya saat ini adalah Master Xi. Bahkan Ruan juga mengetahui hal tersebut. 求求你， Sang Master lalu membuka topengnya dan dugaan mereka ternyata benar. Dan di sini Wei langsung menunjukkan tanda di tubuhnya kalau ia adalah anak kecil yang 20 tahun pernah diselamatkan olehnya. Namun di sini Master Xi tidak mengingat siapa mereka karena 3 tahun yang lalu setengah ingatannya sudah menghilang akibat sebuah insiden yang pernah ia alami. Namun di sini sang Master juga lupa insiden apa yang pernah ia alami tersebut. 姑娘， Setelah itu Wenren bersama Ruan menunjukkan telur mekanisme. Sang Master mengakui barang tersebut memang miliknya, namun tetap saja ia tidak bisa mengingat apapun. Yang pada akhirnya satu-satunya cara adalah mengembalikan ingatan milik Ruan agar bisa mengetahui mengenai masa lalu milik Sang Master. Sehingga ritual pun segera dilakukan dan terlihat di saat dulu Ruan adalah murid dari Sang Master. Di saat itu Sang Master ingin pergi ke kerajaan Juandu untuk menemukan barang pusaka berbentuk cincin. Ruan yang ingin ikut bersamanya namun dilarang. Oleh karena itu Ruan dikurung di dalam lukisan, bahkan disegel menjadi sebuah patung dengan tujuan Ruan tidak mengikutinya. Yang pada akhirnya Master Xi mulai bisa mengingat ingatannya kembali kalau memang benar ia dulu ingin menemukan cincin pusaka itu di kerajaan Juandu, namun ia gagal menemukan lokasinya. Sesaat Wei mengatakan ia setiap malam selalu bermimpi sebuah kerajaan yang berada di gurun pasir, yang pada akhirnya mereka menyadari mungkin saja kerajaan Juandu berada di gurun pasir tersebut, dan mimpi yang dialami oleh Wei merupakan sedikit ingatan dari Sang Master yang pernah memberikan tanda di tubuhnya waktu dulu. Sang Master juga mengatakan kalau ia selama ini hingga sekarang selalu diburu oleh pasukan dari kota Liu. Ia juga heran kenapa dirinya selalu diburu. Mungkin saja ia ada hubungannya dengan kota Liu. Namun karena setengah ingatannya hilang, ia pun tak bisa mengingat masa lalunya tersebut. Sesaat Wenren bertanya mengenai keberadaan pemimpin lembah miliknya, Master Xi menjawab ia tidak tahu apapun, dan mungkin saja hilangnya pemimpin lembah yang dimaksud oleh Wenren ada hubungannya dengan kota Liu. Sementara di kota Liu itu sendiri, Qiong kembali melaporkan kalau ia berhasil bertemu dengan Master Xi, namun ia gagal menangkapnya. Ia juga berbohong Master Xi telah membunuh Ming Juan, dan mendengarkan hal tersebut Bao memintanya untuk tidak usah ikut campur lagi masalah ini karena ia yang akan menyelesaikannya sendiri. Alasan Bao melakukan itu karena ia mengetahui hubungan antara Qiong dengan Master Xi di saat dulu sangatlah buruk, dan ia tidak ingin terjadi apapun kepada Sang Master. Maka dari itu Qiong tidak diturunkan lagi ke dalam misi tersebut. Keesokan harinya Wei memohon kepada Sang Master untuk mengangkatnya menjadi murid karena 20 tahun yang lalu Sang Master pernah berjanji kepadanya apabila bertemu kembali akan mengangkat dirinya menjadi murid. Namun di sini Sang Master masih belum bisa menerimanya sebagai murid karena bagaimanapun juga ia belum bisa mengingat apapun tentang memori masa lalu yang telah hilang sebagian. Namun ia berjanji apabila ingatannya telah pulih kembali dan apabila memang benar ia mengatakan seperti itu, maka Sang Master pasti akan mengangkatnya menjadi murid. Setelah itu Wei dibawa ke dalam perpustakaan dan Sang Master mempersilahkannya untuk membaca buku pembuatan mekanisme di sana agar Wei bisa menambah pengetahuannya, sehingga Wei pun menjadi sangatlah senang dan segera membaca satu persatu dari buku di sana. Lalu sesaat ia tak sengaja menemukan sebuah buku yang tertumpuk di bagian bawah, yang ternyata buku tersebut merupakan tata cara untuk membuat boneka mekanisme yang bisa hidup layaknya manusia. 怎么可能？ Singkatnya ia bersama Wenren pergi ke kota Jianglang untuk melihat keadaan ibu kemarin. Namun saat tiba di sana ibu itu baik-baik saja dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Hal tersebut membuat mereka merasa heran karena ibu ini tidak bersedih atas kematian anaknya di waktu kemarin. 大娘啊，您弄错了吧？ Tak lama kemudian datang seorang anak yang memberitahukan kepada Wei kalau ibu itu sudah gila karena ibu itu akan menganggap siapapun bocah laki-laki
sebagai anaknya dan masih belum bisa menerima kematian anaknya tersebut. 是八爷已经死了。 Singkatnya mereka berempat pun mulai mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan menggunakan informasi dari buku sebelumnya. Saat ini mereka harus mendapatkan bambu naga yang berguna untuk menjadi tulang. Pencarian itu tidak membutuhkan waktu lama, yang pada akhirnya Zhao Bai bersama Ruan pun berhasil menemukannya. 你把鸢尾花给文人姐姐。 Di malam harinya, Hui pun segera membuatnya. Ia pun semalaman untuk membuat boneka mekanisme berbentuk manusia tersebut, hingga pada akhirnya ia pun berhasil. Kemudian keesokan harinya ia tunjukkan kepada semua orang. Melihat boneka itu bergerak layaknya manusia, membuat mereka semua sangatlah bangga akan bakat yang dimiliki oleh Hui. Namun jantung buatannya itu hanya bisa bertahan selama 3 menit saja. Kemudian Hui pun bertanya bagaimana membuat jantung buatan yang bisa bertahan selama-lamanya. Sang master menjawab tidak ada barang seperti itu. Maksimal jantung buatan hanya bertahan 3 bulan saja. Dan siapa sangka Master Si langsung menghancurkan boneka tersebut. Hui pun bersama yang lainnya menjadi sangatlah terkejut dengan melihat tindakan dari sang master. Di sini sang master mengatakan apa yang dilakukan mereka hanya akan membuat ibu itu menjadi bertambah bersedih jika boneka itu suatu saat nanti rusak. Yang apabila mereka memberikan boneka itu dan suatu saat nanti akan rusak. Di sini sang master merasa kecewa terhadap mereka semua dan mengusirnya dari rumahnya. Saat sebelum mereka pergi, Hui merasa bersalah karena akibat dirinya mereka semua juga terkena imbasnya. Benar apa yang dikatakan oleh sang master, seharusnya ia tidak membuat boneka mekanisme tersebut untuk ibu itu. Dan mereka semua pun memutuskan untuk kembali ke kota Jianglang. 我要去找八叶娘。 Baru saja tiba di kota, mereka terkejut karena semua warga tewas terbunuh tanpa tersisa. Bahkan ibu itu pun juga tewas terbunuh. Yang ternyata itu ulah dari Qiong yang sengaja membunuh semua warga di sana untuk mengumpan Master Si datang. Mereka pun mencoba melawan, namun kemampuan milik Qiong di atas Ming Chuan dan mereka kewalahan untuk melawannya. Menyadari akan hal tersebut, Zhao Bai mencoba berteleportasi dari sana membawa yang lainnya. Namun hal itu segera digagalkan oleh Qiong. 一个的把你们杀死。 Tak lama kemudian, Master Si pun datang ke sana untuk menolong mereka. Melihat kedatangannya, Qiong menjadi sangatlah senang karena sudah lama ia mencarinya untuk membuktikan siapa yang terkuat di antara mereka. Namun Qiong tetaplah kalah melawan sang Master yang merupakan seniornya itu. Singkatnya, alasan sang master mengusir mereka semua karena ia ingin pergi ke kerajaan Juandu sendirian. Ia tidak ingin mengajak mereka karena takut akan membahayakan nyawa mereka. Di sini Hui pun bersama yang lainnya tidak setuju akan pendapatnya itu. Mereka memang tidak kuat, namun setidaknya mereka bisa menjaga diri sendiri. Yang pada akhirnya sang master pun membawa mereka untuk berkelana mencari kerajaan Juandu agar bisa mendapatkan cincin pusaka tersebut. 稍歇一晚，明日保释起。 Sedangkan Qiong dimarahi oleh Bao karena mencoba menyakiti Master Si. Qiong pun dihukum hingga kesakitan. Di sini Bao memperingatnya apabila berani melanggar perintahnya lagi, maka Qiong akan dibunuh. Singkatnya, tibalah mereka semua di sebuah wilayah gurun pasir dan bertanya kepada warga setempat mengenai keberadaan kerajaan Juandu. Dari kejauhan, pasukan milik Long melihat Hui di sana.
Setelah tiba di gurun pasir, Zhao Bai mencoba mencari keberadaan kerajaan Juandu tersebut yang dikabarkan telah tenggelam akibat peperangan 20 tahun yang lalu, dan ia pun berhasil mengetahui letak pintu masuk kerajaan Juandu. Sementara itu, salah satu pasukan mengabarkan kepada Long kalau Wei dan teman-temannya datang ke wilayah gurun pasir mereka. Mendengar hal tersebut, Long merasa heran kenapa mereka datang ke wilayahnya saat ini. Sedangkan Masa Si menggali pasir sangatlah dalam dan berhasil menemukan pintu masuknya. Di saat mereka masuk ke dalam, banyak sekali mayat manusia yang telah tewas terbunuh. Lalu di saat lampu di ruangan itu tiba-tiba hidup dengan sendirinya, mereka sangatlah terkejut karena tempat itu masih memiliki penerangan, padahal sudah tenggelam selama bertahun-tahun. Di setiap tembok terdapat lukisan-lukisan yang merupakan wilayah kerajaan Juandu di saat dulu, dan juga terdapat tulisan yang hanya suku dari kerajaan Juandu lah yang bisa membacanya. Dari sinilah Wei mulai menyadari kalau pemimpin kerajaan Juandu itu adalah ayahnya Long. Lalu mereka pun masuk lebih dalam lagi dan tiba-tiba roh siluman penjaga gerbang langsung keluar untuk menghalangi jalan mereka. Singkatnya, mereka semua pun berusaha menghadapi siluman penjaga tersebut dan berhasil mengalahkannya. Kemudian siluman itu pun berusaha menjadi anak-anak kecil yang ternyata adalah siluman tumbuhan. Ia pun mengaku bekerja menjadi penjaga pintu masuk secara paksa, padahal sebenarnya ia ingin sekali keluar dari sana. Di sini Wei pun membuat kesepakatan dengannya, asal ia membawanya masuk ke dalam untuk menemukan cincin pusaka. Ia bersama teman-temannya pun berjanji akan membebaskan keluar dari tempat tersebut. Sebelum membuka pintu gerbang, ia mengatakan terdapat penjaga yang menunggu di dalam dan ia tidak mau ikut campur. Setelah berhasil membukanya, anak kecil tersebut berubah menjadi bola bulat karena ia tidak berani bertemu dengan penjaga yang ia ceritakan tadi. Saat semakin berjalan masuk ke dalam, mereka melihat pasukan tengkorak manusia yang telah tewas. Siapa sangka Wei tidak sengaja menginjak tombol mekanisme di lantai tersebut yang membuat tengkorak manusia di sana langsung aktif dan menyerang, sehingga mereka semua pun harus melawannya kalau mau melewati lorong tersebut. Setelah itu terdapat pintu jalan keluar dari sana. Mereka pun berusaha mencari tombol mekanisme untuk membuka pintu itu, namun tetap saja tidak ketemu. Lalu tak lama kemudian Wen Ren tak sengaja menginjak tombol di lantai dan seketika pintu itu pun langsung terbuka. Dengan melawan pasukan itu, ia pun menyadari tombol tersebut harus selalu ia injak agar pintu tidak tertutup. Setelah mereka semua masuk ke dalam, Wen Ren juga ingin secepatnya masuk, namun ia diserang oleh pasukan tengkorak. Wei segera kembali untuk membantunya sehingga mereka berdua pun masih terjebak. Kemudian Wei pun menggunakan bom untuk meledakkan pasukan tengkorak, namun bom itu berhasil ditangkis dan tak sengaja meledakkan tombak besar di sana yang membuat celah agar mereka bisa kabur. Karena itu kaki Wen Ren terluka dan sulit berjalan, sehingga Wei berusaha membantunya. Lalu di sana mereka menemukan manusia yang berubah menjadi patung. Terlihat mata mereka melihat ke arah yang sama, dan di sini Wei beranggapan terhadap siluman yang mampu mengubah manusia menjadi batu hanya dengan melihat matanya, karena ia pernah mendengarkan cerita mitos mengenai tersebut. Sementara mereka bertiga berhadapan dengan penjaga yang sebenarnya, siluman itu sangatlah kuat. Wei sesaat mendengarkan suara teman-temannya yang sedang bertarung di balik dinding. Ia pun mencari celah dan berhasil menemukan pintu rahasia di sana. Lalu ia pun memberitahukan teman-temannya untuk tidak melihat mata siluman itu karena dapat mengubah mereka menjadi batu. Siluman tersebut sangatlah kuat, bahkan mereka semua kewalahan untuk melawannya. Lalu seketika Zhao Bai pun berubah menjadi batu karena tak sengaja melihat kedua matanya.
Di sini sang master tidak ambil diam dan ia pun berusaha menghancurkan siluman tersebut, dan sesaat bocah siluman tumbuhan membantunya untuk mengalihkan perhatian. Dengan menggunakan pedang legenda milik Wei, sang master berhasil memusnahkan penjaga tersebut. Dan beruntungnya Zhao Bai berubah bentuk seperti semula, sehingga mereka pun akan melanjutkan perjalanannya dalam menemukan pusaka cincin tersebut. 我被困在地宫，燕王生前。 Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari Ningali Film. Saya undur diri dan salam Sundaners.